Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2A, 2B, dan selamat siang anakku kelas 2C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa dengan kondisi jarak jauh. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ambil sikap duduk berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita melanjutkan lagi ke bab 4 di halaman 66, atau kalau kesulitan cari aja di halaman 67 ya Mbak Mas. Di sini di bab 4 ini kita akan lebih banyak materi prakteknya, menggambar dan mewarnai. Jadi nanti tugas-tugasnya akan lebih banyak ke praktek ya Mbak Mas ya. Bisa dibuat latihan di rumah. Langsung saja Mbak Mas. Yang pertama di sini adalah, tahukah kamu apa itu menggambar? Menggambar adalah, garis bawah ya, menggambar adalah membuat tiruan benda pada kertas. Iya, ini kalau dibuat gambarnya di kertas. Misalnya kita membuat gambarnya tidak di kertas, kita gambarnya di mana? Di komputer dengan menggunakan aplikasi atau software MS Paint. Selain pada kertas, kita dapat menggambar pada komputer. Pada pelajaran ini kita akan menggambar dan mewarnai pada komputer. Mari kita pelajari. Mbak Mas, pelajaran yang MS Paint itu adalah yang paling dasar Mbak Mas. Jadi tidak hanya menggunakan MS Paint saja untuk menggambar. Nanti kalau sudah kelas 3, nanti kita akan lebih menggunakan namanya Corel Draw. Nanti semakin banyak aplikasi untuk menggambar, nanti juga kita akan tahu perbedaannya masing-masing. Ada juga LibreOffice Draw. Begitu Pak Mas, fungsinya beda-beda. Lanjut. Di kelas 1, beberapa benda telah dapat kita gambar. Kamu dapat menggambar jeruk, apel, pohon, mobil. Ini di kelas 1. Kali ini kita akan belajar menggambar kumbang dan rumah. Ya, ini konsentrasi kita adalah kumbang dan rumah. Nanti di ke depan ya Mbak Mas, tidak hanya untuk menggambar kumbang dan rumah saja. Nanti ada beberapa gambar yang lain yang di luar di buku paket kita akan menggambar. Namun sebelum menggambar kumbang dan rumah dibutuhkan latihan. Ya, sering-sering latihan. Latihan ini akan memudahkan menggambar kumbang dan rumah. Ikuti langkah-langkahnya dengan baik. Tetap ikuti langkah-langkahnya dan perhatikan Mbak Mas. Ya, bila melakukan kesalahan ketika menggambar, kamu dapat memperbaikinya. Sekali salah, kita bisa menggunakan namanya adalah undo. Undo menggunakan Ctrl Z, betul. Nah, jadi tidak usah takut, tapi yang perlu diingat adalah satu kali salah langsung diunduh. Jangan kamu lanjutkan, kemudian salah. Nanti gambar yang setelah kamu dari kesalahan itu maka akan hilang. Kamu dapat menghilangkan gambar yang salah dan memulainya lagi. Nah, ini sebenarnya bukan menghilangkan, Mbak Mas. Kata ini bukan menghilangkan, tapi adalah mengulangi langkah sebelumnya. Sekali lagi, kalau menghilangkan kan berarti hampir mirip seperti sulap ya. Bim salah bim. Nah, itu hilang. Jadi tidak gitu, Mbak Mas. Nah, gambar 4.1. Gambarlah sebuah segitiga dengan menggunakan ikon. Ini ikon apa ini? Ikon garis. Ya, betul, ikon line. Ternyata gambar segitiga tidak tepat. Mbak Mas, Pak, kenapa sih Pak kok gambar segitiganya ini enggak apa namanya, enggak presisi, enggak bagus. Kan ada ikon triangle, Pak. Ya, gitu Mbak Mas. Jadi ini sebuah latihan ya Mbak Mas, ya, sebuah latihan seperti ini ya. Kalau gambar, nah latihan seperti ini. Kalau ini tadi kan disalahkan modelnya seperti ini Mbak Mas. Ya, betul seperti ini ya. Ya, gambarnya. Loh Pak, kenapa sih Pak kok gambar pakai itu Pak? Kan di sini kan juga ada. Nih. Ya, kan jauh lebih bagus menggunakan icon triangle. Nah, di sini Mbak Mas ada sebuah latihan. Latihan apa? Membuat garis lurus yang benar-benar lurus. Terkadang kita membuatnya tuh menceng. Nah, maaf. Membuatnya menceng gitu ya Mas. Miring. Miringnya tuh maksudnya gimana Pak? Miring tuh maksudnya antara gini Mbak Mas. Nah, di sini kalau kita pertemukan garis sama yang ini itu miring.
Nah, di sini ada sebuah latihan. Latihan untuk apa? Latihan untuk membuat lurus, ya. Ketepatannya. Nah, ini ada sebuah latihan. Nah, gini Mbak Mas. Begitu. Itu adalah sebuah latihan. Maksudnya tuh seperti itu. Lanjut. Kamu ingin sekali memperbaikinya, tekan tombol Ctrl Z pada keyboard. Ingat, Ctrl Z ini pada keyboard, bukan pada mouse. Mouse tidak ada yang namanya Ctrl Z, Mbak Mas. Ya. Terus kemudian garis yang salah telah hilang. Sebenarnya tidak hilang, tapi mengulangi langkah sebelumnya. Contohnya ini Pak Arman buat satu kesalahan, ya. Pak Arman buat satu kesalahan seperti ini satu. Kemudian Pak Arman Ctrl Z, undo. Atau ini Pak Arman buat seperti ini, Pak Arman tekan di keyboard ya. Ini Pak Arman kasih apa ya, on screen keyboard OSK, biar apa yang Pak Arman tekan kalian akan tahu. Nah, di sini. Ini tombol kontrol tuh di sini, Mbak Mas. Pak FN. FN ini biasanya digunakan untuk yang ada di laptop. Ya. FN digunakan untuk yang ada di laptop. Jadi kalau di keyboard itu yang keyboard komputer itu tidak ada. Kontrol tuh biasanya di ujung sini, Mbak Mas. Di ujung sini yang di keyboard biasa. Kontrol, tekan tahan, kemudian Z. Nah, maaf. Udah hilang, Mbak. Oh, sebentar. Kontrol Z. Ya. Kembali ke langkah sebelumnya. Ini lagi Pak Arman buat lagi, ya. Pak Arman buat lagi. Oke, kontrol tekan tahan Z. Ingat Mbak Mas, untuk menekannya kontrol tekan Z sekali. Jangan kontrol tekan tahan Z-nya tekan terus nanti gambarnya akan mengulang lagi dari awal. Jadi satu kali saja, jangan banyak-banyak. Ingat. Kemudian, nah ini yang salah. Ini kan awalnya kan kayak gini Mbak Mas. Awalnya kayak gini. Kemudian gambar yang salah ini diunduh, diulangi langkah sebelumnya. Ayo menggambar dengan semangat. Siap. Lanjut. Nah, di sini bagaimana cara untuk menggambar garis lurus yang benar-benar lurus. Pilih icon line. Arahkan kursor pada bidang gambar. Tekan tombol shift pada keyboard sambil tetap menekan tombol shift, tekan tombol kiri mouse. Gambarnya sebuah garis memanjang. Nah, maksudnya gini Mbak Mas. Ini memang akan menjadi lurus. Shift SEIFT ini yang ada di atasnya kontrol, ya, di atasnya kontrol. Gambar garis-garis yang saling berpotongan seperti ini, mulai gambar mendatar terlebih dahulu, ya. Ini dengan bantuan tombol shift. Dengan bantuan tombol shift nanti garisnya itu akan menjadi lurus, Mbak Mas, ya, menjadi lurus-lurus. Jadi tidak menceng. Oke, Pak Arman rapikan dulu, Pak Arman hapus dulu ya. Ya, Pak Arman hapus dulu pakai icon line. Ini Pak Arman bisa enggak ya kalau pakai on screen keyboard? Oke, Pak Arman tekan tombol save sebentar sambil Pak Arman tangan kiri ya. Sebentar. Kalau berwarna biru berarti Pak Arman itu yang Pak Arman tekan. Nah, ini lurus Mbak Mas. Ini lurus. Jadi kalau shift, kalau sambil menekan tombol shift itu geraknya tuh gini. Satu tek 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 gitu. Enggak bisa gini, enggak bisa. Oke, Pak Arman coba lagi. Nah, ini Mbak Mas. Ini geraknya gini. Nah, geraknya langsung. Ya. Jadi geraknya langsung. Beda kalau enggak pakai apa namanya, enggak pakai shift. Jadi nanti bisa digerakkan seperti ini, menceng-mencengnya. Tapi kalau pakai tombol shift itu langsung segini-gini langsung gitu, Pak Mas. Jadi tidak ada seperti ini. Seret, ini tidak ada. Lagi ya. Jadi seperti melompat, Mbak Mas, ya, seperti melompat. Nah, kalau ini kan Pak Roman shift-nya udah dilepas. Kalau udah dilepas ya sudah. Jadi nanti menceng atau miring. Pak Roman tekan Ctrl Z. Ya, seperti lupa kontrolnya kok dua, Pak. Ya, kontrol kanan dan kiri. Apakah dua-duanya tekan, Pak? Tidak, satu. Satu saja. Oke, Pak Roman lanjutkan untuk menggambar garisnya. Terima kasih Mas Yudi. Nah, ini kalau sudah, ya kalau sudah, ini menjadikan lurus seperti ini, Mbak Mas. Jadi kalau kepingin lurus harus menggunakan bantuan shift, bukan kontrol. Kalau kontrol Z adalah untuk mengulangi. Jadi kalau kontrol shift
Maaf kok, Ctrl Shift. Kalau saya Shift tekan tahan ya Bapak sambil menggambar, maka yang terjadi adalah garisnya menjadi lurus, tidak miring-miring. Lanjut, sekarang halaman 70. Halaman 70. Ini disuruh praktek, Mbak Mas. Nah, di praktek ini membuat lingkaran. Lingkaran itu bundar, maksudnya itu bundar sesar seperti bulan purnama atau koin gitu ya. Kalau koin kan benar-benar bundarnya bulat-bulat penuh gitu ya. Untuk mengingatnya kembali lah. Tapi ini dengan menggunakan bantuan tombol Shift. Apa yang terjadi dengan menggambar dengan bantuan tombol Shift? Lihat. Ini Pak Arman klik icon oval sambil menekan tombol Shift-nya. Jika menggunakan tombol Shift ya Mbak Mas ya, nanti bulatnya itu menjadi bulat ser-ser gitu ya, atau bulan gitu ya. Jadi kalau tidak pakai Shift ini, Pak Arman tidak pakai Shift ini, bisa kemungkinan adalah lonjong ya, atau tidak, bulatnya tidak sempurna gitu ya, seperti ini. Ya, kalau bola kan harus benar-benar bundar ser-ser gitu ya Mbak Mas. Kalau kita biar larinya bola itu halus, kan nanti kalau bola bentuknya seperti ini kan ya, kalau digelindingkan kan ya gelundung 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 gelundung, kan larinya kayak gitu ya. Jadi dengan bantuan tombol Shift ya, maka oval lingkaran itu menjadi bulat penuh atau bulat sempurna gitu ya Pak Mas. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menggambar kumbang. Menggambar kumbang ini kita mulai langkah-langkahnya saja Pak Mas. Kita, Pak Arman tidak buka buku paketnya ya. Oke, Pak Arman langsung aja. Pak Arman hapus semuanya dulu. Ini ya, kita mulai dari membuat kalau Pak Arman tuh lebih senang tuh membuat badannya dulu. Ya, membuat badannya dulu. Ya, membuat badan, size-nya di nomor 2 sambil menekan tombol Shift. Nih Pak Arman tunjukkan Shift-nya aja. Nanti tidak kelihatan Pak Mas. Nah, ini kenapa terjadi kesalahan seperti ini? Karena Pak Arman menariknya itu 2 kali Pak Mas. Jadi kalau dengan bantuan Shift itu tidak boleh ditarik 2 kali. Begitu. Harus 1 kali. Mohon maaf, kita buat bagian kepala dulu ya. Selama gambar lingkaran penuh itu belum penuh sempurna, jangan dilepaskan tombol Shift-nya. Begitu ya. Kalau sudah, kita buat bagian mata sama menggunakan tombol Shift. Sama dengan tombol Shift-nya juga. Kita taruh agak sini aja. Agak keluar. Yang satunya lagi juga. Dikira-kira ya Mbak Mas ya, kalau seperti ini, kalau bingung tuh Mbak Mas, ditempelin seperti ini, jangan garis putus-putusnya jangan hilang dulu. Kalau kurang besar kamu bisa membesarkan seperti ini ya. Kalau udah sama tinggal ini ditaruh di bagian sini biar mata kumbang itu yang satu tidak besar, yang satu tidak kecil gitu ya. Begitu. Lanjut lagi, kemudian kita membuat sebuah badan sama tetap menggunakan tombol Shift. Oke. Ingat, tombol Shift jangan dilepaskan sebelum gambar lingkaran penuh sempurna selesai. Sabun. Oke, kalau sudah, kita buat garisnya pakai icon line. Kita taruh dari sini, Mbak Mas. Ingat pakai Shift biar lurus. Ini kurang panjang punya Pak Roman. Nah, seperti ini sudah. Kalau sudah, kita buat kakinya dulu ya. Oh, maaf, buat antenanya dulu. Antena ini tidak usah pakai Shift ya. Tombol antenanya tidak usah pakai Shift.
Oke. Kemudian untuk mata kita menggunakan, kalau kita kesusahan Mbak Mas, kita menggunakan, bisa menggunakan icon magnifier atau magnifier, atau bisa menggunakan ini Mbak Mas, zoom yang di sini yang Pak Roman nih. Nah, ini kan kecil nih. Nah, kita besarkan. Nah, bisa juga menggunakan zoom di situ. Kemudian kita klik icon oval, kita buat mata pakai shift. Yang satunya juga. Oke, dikira-kira ya Pak Mas ya. Ini Pak Roman menggesernya pakai keyboard anak panah kanan dan kiri. Kalau sudah, dikembalikan lagi, kemudian klik icon line. Klik icon line untuk apa Pak? Kita untuk menggambar kaki. Karena ini kakinya agak tebal, bukan besar ya. Jadi kita menggunakan size-nya di nomor 3. Kita gini, tidak usah pakai shift. Jadi kita tinggal tarik-tarik aja Mbak Mas. Ya. Disesuaikan. Ini Pak Roman gambarnya terlalu ke atas ya. Nanti bisa kalian gambarnya di bawahin. Panjang pendeknya terserah. Oke, sampun. Lanjut, kita menggambar lagi yang bintik-bintik di kumbang. Ini bebas sih Mbak Mas ya untuk lingkarannya. Ini tetapi tetap menggunakan tombol shift. Size-nya kembalikan nomor 2. Untuk bintik-bintiknya tidak harus sama Mbak Mas ya, tidak harus sama. Di sini ada sebuah latihan bagaimana menekan tombol shift-nya. Begitu ya Mas. Kalau sudah, tinggal diwarnai menggunakan fill with color. Ya, yang perlu diwarnai adalah yang warna merah. Tapi kalau warna merahnya tidak suka ya Mbak Mas ya, di sini ya, kamu bisa menggunakan edit color Pak. Warnanya kok terlalu terang banget Pak. Saya agak turunin lagi Pak warnanya, boleh. Nah di sini ya, agak ini tinggal di add to custom. Ya, tinggal di OK. Nanti warnanya menjadi kayak seperti warna yang ingin kamu pakai. Gitu. Lanjut lagi untuk warna hitam. Ya, hitam tinggal di klik-klik saja. Hati-hati untuk mewarnai warna hitam, jangan sampai seperti ini ya. Kalau seperti ini sekali salah langsung diunduh atau Ctrl Z. Lanjut. Nah, seperti ini kalau sudah. Untuk matanya ini juga sini ya. Ingat Mbak Mas, ketika kita mau warnai sudah seperti ini, kemudian kamu mengganti warnanya, nanti akan jadi seperti ini. Kenapa kok Pak kok bisa terjadi seperti ini? Karena di mata di sini sudah menempel warna hitam, jadi sudah dianggap sebagai satu kesatuan, tidak bisa lepas sendiri-sendiri gitu Mbak Mas. Ya, terus lanjut lagi warnanya Pak, warnanya warna coklat yang agak tua, ya boleh. Ya, coklat agak tua, taruh di sini, tidak masalah. Kalau mau bagian ini kasih warna biru pun juga tidak masalah. Gitu Mbak Mas. Gitu ya. Ini jangan lupa disimpan, klik file, ya, klik save as, kemudian taruh di mana? Di dokumen. Taruh di dokumen, kemudian kumbang kelas 2. Oke, kumbang kelas 2 kalau sudah klik save. Sampun, kalau sudah di sini kumbang kelas 2 sudah ada nama kamu di sini, ya Mbak Mas ya. Kalau sudah ada nama kamu di sini berarti sudah tersimpan. Begitu Mbak Mas ya.
Nanti silahkan dicoba lagi Mbak Mas ya untuk menggambar lagi di sini, gambar lagi di sini, gambar lagi di sini untuk latihan di rumah. Begitu Mbak Mas. Demikian Mbak Mas untuk pertemuan hari ini. Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini untuk materi untuk menggambar kumbang. Besok kita lanjutkan lagi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker bila keluar rumah. Kurang dan lebihnya Pak Roman. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.